Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang keempat dan yang kelima. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Yang tadi kita baca bersama-sama, saya mengusulkan kita untuk menghayati. Yang pertama adalah, kalau kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi target kita, top priority kita, maka seluruh energi kita akan bergerak ke sana. Dan hasilnya itu pasti seperti apa yang kita kejar, apa yang kita cari, maka itu yang akan kita dapatkan. Bahkan kalau kita hubungkan dengan Matius 7 ayat yang ke-7, carilah maka kamu mendapatkan, sehingga kita juga perlu menghayati, berarti kita mendapatkan apa yang kita cari. Maka juga perlu diperhatikan, kita mau cari apa, maka itu yang akan jadi milik kita. Karena rumus di Alkitab jelas, kalau engkau mengusahakan berulang-ulang, kemudian engkau menempatkan itu sebagai prioritas, maka kamu akan mendapatkannya. Tetapi kalau kemudian kita tidak menempatkan itu sebagai prioritas, ya sudah, kita tidak akan mendapatkan itu. Misalkan kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang damai sejahtera, dan kita tempatkan itu sebagai prioritas kehidupan, maka kita akan menemukan jalan-jalan yang harus kita lalui dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau hidup kita di dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan, kalau kita mau mencapai karir tertentu, kalau kita mau mencapai target tertentu, kalau itu jadikan prioritas, maka kita akan tahu bagaimana jalannya sampai ke sana. Diusahakan. Kalau sahabat sedang studi, kalau engkau menempatkan target tertentu dalam nilaimu, dan kau jadikan prioritas dalam hidupmu sebagai ukuran untuk seluruh kegiatanmu, apakah kegiatan saya hari ini menunjang tujuan itu? Tuhan menyiapkan nilai itu, kita mengusahakannya. Itu rumus dalam teks kita. Nah, sekarang yang kedua adalah prioritas yang kita mau tempatkan apa? Jadi prioritas kehidupan finansial, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, target-target duniawi. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghayati, menempatkan pengenalan akan Tuhan, menempatkan kekaguman akan kehendak Allah yang pasti baik, maka kita akan menemukan bagaimana jalan Tuhan, menemukan cara Allah. Kenapa itu sampai terjadi? Ini sesuatu yang tentu tidak mudah kalau kita sedang mengalami situasi yang tidak baik gitu ya. Saya tidak ingin memberikan contoh diri saya sendiri, tetapi kalau kita belajar dari contoh tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang menjadi teladan iman kita akan menemukan itu. Tuhan adalah kasih, maka seluruh yang Dia kerjakan bentuknya nggak karu-karuan mungkin,
hidup kita kacau balau mungkin, kehilangan macam-macam apalah itu. Tetapi garis lurusnya tetap Allah itu kasih. Maka kalau kita membacanya, itu yang terbaik untuk kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, walaupun bentuknya tidak persis seperti apa yang kita mau. Kalau kemudian kita sadar sampai pada penghayatan seperti Ayub, saya adalah hamba Tuhan, saya adalah ciptaan dan Engkau pencipta, maka aku seperti kayu yang di tangan pengrajin, mau dibuat apapun, ada dalam otoritas Tuhan. Kalau sekalipun kayu itu hanya dipakai untuk ganjel pintu, tapi dalam maksud dan kehendak Tuhan itu ganjel pintu, mungkin ganjel pintu itu yang memberikan rasa aman banyak orang. Kalaupun kayu itu dijadikan kayu bakar, mungkin kayu bakar itu dipakai Allah untuk memberikan makan bagi mereka yang kelaparan. Kalaupun kayu itu hanya dipakai untuk bermain anak-anak, tidak dipakai untuk yang bagus, yang besar, hanya dipakai untuk mainan anak-anak, tapi kayu itu ada dalam kehendak Allah menghadirkan sukacita. Kalau sudah pada level itu, pengenalan, kekaguman, kesungguhan menghayati Allah yang adalah kasih, maka hikmat itu akan menghidupi kita dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami mendengar sabdamu. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mau serahkan ini semua dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih yang mewujud nyata dalam pribadi yang menebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.